didirikan pada tahun 2028 dan menurut informasi yang kami peroleh, bangunan ini diresmikan pada tahun 2010. Hingga saat ini bangunan ini belum difungsikan sebagaimana sesuai dengan fungsi dari bangunan ini sendiri. Untuk yang lebih jelasnya, kita mewawancarai pejabat terkait untuk bangunan bersejarah ini. Soal kondisi bangunan ini dari tahun berapa dibangun, didirikan, dan tahun berapa pula diresmikan. Ya. Terima kasih Bang Eko. Saat ini kita bisa menyampaikan bahwasanya bangunan bersejarah ini dibangun pada tahun 2008. Ya. Pada masa itu kepala daerah kita Bapak Dr. Sutrisno Hadi SPOD. Kemudian beliau juga langsung meresmikan bangunan ini pada tahun 2010. Nah, ketika bangunan ini diresmikan, beliau sengaja menggandeng sultan yang masih menjabat sebagai sultan generasi ke-12, Sultan Asahan, yaitu Tuan Gubernur Ahad. Jadi setelah diresmikan ini, Pak Neti, bangunan bersejarah ini, apa kira-kira yang didongkrak Terkait kejayaan. Iya. Ya. Jadi saya baca dari ada beberapa buku, bangunan ini sebenarnya dibangun oleh almarhum Dr. Sutrisno Hadi itu adalah untuk memberikan pencerahan kepada seluruh generasi muda bahwasanya dulu di Tanjung Balai itu memang ada istana, ya, jadi replika istana Indra Sakti. Nah, makanya disebut mungkin sebagai bangunan bersejarah. Apakah setelah peresmian itu ada lagi kegiatan yang kaitannya dengan kebudayaan di sini? Sepengetahuan kita, kalau kegiatan kebudayaan tidak ada pernah dilaksanakan setelah peresmian. Ya. Berarti ini bangunan ini replika dari bangunan Kesultanan terdahulu. Ya, Istana Indra Sakti. Lokasinya itu di mana kira-kira? Ya, kalau untuk lokasi Istana Indra Sakti itu letaknya di Jalan Indra Sakti. Posisinya itu di depan kantor pengadilan negeri Kota Tanjung Balai. Yang mana pada saat ini karena mungkin sudah dirobohkan, sudah berpindah tangan kepada salah satu person, sudah dibangun seperti kafe lah di sana. Jadi Pak Levi, ini kan ada informasi yang kami peroleh bahwasanya pemerintah Kota Tanjung Balai mewacanakan ataupun merencanakan terjadi peralihan nama dari bangunan bersejarah hingga menjadi museum. Apa benar itu, Pak? Iya. Gini Bang, memang itu salah satu program kita. Ya. Salah satu program kita dan sudah kita sampaikan kepada kepala daerah yang menjabat sekarang. Ya. Alangkah baiknya bangunan yang sudah dicanangkan oleh almarhum itu ya kita perdayakan. Nah, dalam bentuk apa kita memperdayakannya daripada terus tidak ada berguna sama sekali? Kan bangunan ini abang Anda boleh lihat sendiri, lampu-lampu di jalanan kalau bangunan kembali. Nah, dijadikan apa bangunan ini? Nah, kita menggodoknya sama tim kita, bagaimana kalau itu dijadikan museum? Ya, memang sampai detik ini itu masih kita wacanakan dan sudah disampaikan kepada kepala daerah yang bersangkutan. Dan sekarang kita Target ke depan apa kira? ya kalau misalnya memang bangunan bersejarah ini bisa kita rubah menjadi museum, harapan kita adalah secara otomatis yang pertama bangunan ini pasti terpelihara, ya, pasti itu yang paling pertama. Yang kedua, dengan dia sudah menjadi museum, harapan kita semua yang ada di sini itu akan kita isi dengan pernak-pernik ataupun alat-alat yang memang pernah digunakan ketika Sultan generasi ke-11 yaitu almarhum Tuan Gubernur Saipon. Itu bisa kita pajangkan di sini sehingga
kita Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu kita punya masa. Siapa masa kita? Masa kita siswa PAUD TK, siswa SD, siswa SMP. Itulah masa kita. Jadi kalau ini memang benar-benar nanti bisa jadi museum, nah anak PAUD TK, anak SD, anak SMP, mereka bisa namanya working class. Jadi mereka bisa belajar di luar daripada kelasnya dan berkunjung ke museum. Jadi mereka tetap bisa menyimpan, oh berarti inilah sejarah tentang Tanjung Balai. Ada alatnya, ada grace-nya, ada ininya, ada itunya. Nah, jadi mereka semakin cinta dan semakin paham tentang budaya yang sebenarnya. Selama ini kan begini Bang, anak-anak SMP kita itu lebih cenderung mengadopsi budaya dari negara lain. Kenapa? Karena memang kita yang tidak memperkenalkan budaya kita sama mereka. Jadi memang kita yang salah. Artinya ini untuk mengembangkan kecintaan terhadap negara sendiri. Ya, khususnya Tanjung Balai. Iya, betul. Jadi ini kan ada juga informasi yang tertentu bahwasanya bangunan ini sudah tercatat di pemerintah Kabupaten Provinsi sebagai cagar budaya. Iya. Coba. Iya. Yang menarik juga nih Pak Lepri, ceritanya nih Pak Lepri. Iya. Kemarin, alhamdulillah Bang Anda, kita langsung di SK-kan sebagai admin database cagar budaya. Iya. 10 Juli 2021. Nah, jadi di situ kita bertugas untuk meregisterkan mana yang layak menurut analisa kita yang bisa kita daftarkan sebagai cagar budaya. Nah, ada 7 cagar budaya kemarin yang kita registerkan, termasuklah ini. Nah, kemarin di 2022 saya baru pulang dari Padang Mercure Angkasa di Jalan Sutomo, Medan. Ternyata kita dikasih oleh-olehnya bentuknya buku. Nah, di buku itu sudah dicantumkan langsung Kota Tanjung Balai sebagai salah satu yang memang memiliki cagar budaya. Nah, ada dia. Inilah desa yang kita berdiri ini. Jadi bukunya pun ada juga. Berarti dari berapa unit bangunan ini termasuk menjadi cagar budaya? Ya. Jadi gini. Jadi kan 7 yang kita daftarkan sebagai cagar budaya. Nah, Dinas Budaya Pariwisata Provinsi mereka mengacak, mana yang mereka masukkan ke dalam sebuah buku. Nah, setelah mereka membaca deskripsi dari cerita kita yang kita registerkan, mereka memang lebih tertarik dengan ini. Kenapa? Karena mengingat Tanjung Balai itu Melayu tak hilang bumi. Ahoy. Jadi bangunan bersejarah itu karena buminya di situ replika istana Sultan. Nah, jadi mereka tertarik untuk itu. Makanya di antara ke-7 yang kita registerkan itu hanya bangunan ini yang mereka masukkan ke dalam buku. Sama dengan layaknya Kota Medan. Kota Medan itu ada 32 yang mereka daftarkan, tapi yang masuk cuma 4. Kantor pos, Masjid Raya, Istana Maimun, sama kuil yang di Kampung Kue. Ya, jadi kita cuma yang masuk ini aja sejarah. Tapi ke-7-nya itu udah terdaftar. Jadi target ke depan pembuatan perda untuk ya kembali ke dunia pendidikan ini. Ya, Dasar hukumnya kan. ya. Agar ini berfungsi. Ya. Nah, jadi gini dia, teman-teman. Ada satu peninggalan ketika zaman perang. Ya. Ketika kita masih dijajah oleh Belanda, itu namanya bentuk jenisnya itu meriam. Ya. Nah, meriam itu ada meriam jantan, meriam betina, dan meriam anak. Nah, ketiga-tiga meriam itu posisinya ada di Masjid Raya. Nah, jadi ketua BKM di Masjid Raya itu pernah bilang sama saya, meriam ini boleh dibawa, namun sudah ada tempat yang layak untuk meriam ini. Ya. Nah, jadi kalau target kita itu tercapai, ini bisa menjadi museum, dan saya yakin pasti meriam yang saya sampaikan tadi terpampang di depan sana. Iya. Itu dia, dan saya yakin itu. Nah, Oke. Cukup. Terima kasih Pak ya, Lepri. siap. Inilah yang space itu. Silakan dulu. Kamar. Saya lihat semua. Kamar itu. Nah,
Rapi.